Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pembimbing Bapak Yoyo Purnomo MPD. Materi yang akan kita bahas yaitu nilai sikap dan kepuasan kerja. Pengertian nilai. Nilai berhubungan erat dengan sikap dalam arti bahwa nilai itu dapat digunakan sebagai suatu cara mengorganisasi sejumlah sikap. Menurut Gibson et al. Tahun 1986, pengertian nilai didefinisikan sebagai kumpulan dari perasaan senang dan tidak senang, pandangan, keharusan, kecenderungan dalam diri orang, pendapat yang rasional dan tidak rasional, prasangka dan pola asosiasi yang menentukan pandangan seseorang tentang dunia. Faktor yang mempengaruhi nilai yaitu genetik, budaya nasional, perintah orang tua, guru, teman, dan lingkungan. Di dalam mengelompokkan nilai, maka terdapat dua pendekatan atau tipe, yaitu sebagai berikut: nilai terminal dan instrumental. Nilai terminal diartikan merujuk pada keadaan akhir eksistensi yang sangat diinginkan. Nilai terminal merupakan tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Contoh dari nilai terminal menurut Rocker dalam Robin tahun 2001 adalah suatu hidup nyaman atau hidup makmur, sesuatu hidup yang menggairahkan, hidup aktif dan merangsang, rasa berprestasi atau kontribusi lama. Nilai instrumental yaitu merujuk ke modus perilaku yang lebih disukai atau diinginkan atau cara untuk mencapai nilai-nilai terminal. Contoh dari nilai instrumental masih menurut Rocket dalam Robit tahun 2001 adalah ambisius, yaitu kerja keras, bercita-cita tinggi, berpikiran luas dan berpikiran terbuka, kapabel atau mampu dan efektif. Pengertian sikap. Menurut Michel tahun 1982, para ilmuwan sosial umumnya sependapat bahwa sikap dapat dipandang sebagai predisposisi untuk bereaksi dengan cara yang menyenangkan atau tidak terhadap objek, orang, konsep, atau apa saja. Ada beberapa asumsi penting yang menjadi dasar dari definisi di atas. Yang pertama, sikap berhubungan dengan perilaku. Berdasarkan sikapnya terhadap sesuatu, seseorang cenderung untuk berperilaku tertentu. Yang kedua, sikap terikat erat dengan perasaan orang dengan suatu objek. Sedangkan yang ketiga, sikap adalah konstruksi yang bersifat hipotesis, artinya konsekuensi dapat diamati. Akan tetapi, sikap itu sendiri tidak dapat diamati. Determinan sikap yang pertama adalah komponen kognitif. Segmen keyakinan akan suatu sikap atau logika. Yang kedua, komponen efektif dan komponen perilaku dari suatu sikap. Sumber sikap yaitu yang pertama dari orang tua, guru, rekan kerja, anggota kelompok, dan orang yang dikagumi. Tipe sikap dalam organisasi atau pekerjaan yaitu kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Pengertian kepuasan kerja. Pendapat Robin tahun 2001 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Adapun terdapat faktor-faktor yang sangat penting di dalam mendorong kepuasan kerja adalah yang pertama, kerja yang secara mental menantang. Ada ganjaran yang bagus, kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan. Determinan atau nilai yang dapat dihitung terhadap kepuasan kerja yaitu yang pertama, kerja secara mental menantang. Adanya kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, dan kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan. Kepuasan kerja. Efek kepuasan kerja pada kinerja karyawan yang pertama adalah kepuasan dan produktivitas. Produktivitas membimbing pada kepuasan dan bukan sebaliknya. Jika kita melakukan suatu pekerjaan yang baik secara instrik, kita merasa senang mengenai hal tersebut. Apalagi dengan organisasi memberikan ganjaran untuk produktivitas, maka akan menaikkan kepuasan kerja. Kepuasan dan kemangkiran. Terdapat suatu korelasi yang negatif antara kepuasan kerja dan kemangkiran. Terdapat kecenderungan pegawai yang tidak puas lebih besar kemungkinannya untuk mangkir atau tidak bekerja. Terdapat 4 cara pegawai di dalam menyatakan ketidakpuasannya. Cara mengungkapkan ketidakpuasan pegawai tersebut adalah antara lain dengan exit atau perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi. Dalam hal ini, pegawai tersebut mencari posisi baru atau minta berhenti. Yang kedua, suara.
Perilaku dengan usaha aktif dan konstruktif mencoba memperbaiki kondisi. Hal ini mencakup saran perbaikan, membahas problem-problem dengan atasan, dan beberapa bentuk kegiatan serikat buruh, yaitu ada kesetiaan, perilaku pasif tetapi optimis menunggu membaikin kondisi. Hal ini mencakup berbicara membela organisasi terhadap kritik dari luar dan mempercaya organisasi dan manajemen untuk melakukan hal yang tepat. Yang terakhir dengan pengabaian, perilaku yang secara pasif membiarkan kondisi memburuk, termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, upaya yang dikurangi, dan tingkat kekeliruan yang meningkat. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.